bagi Tuhan kita. Berikan tos lagi kiri kanan. Biar roh kita menyala-nyala bagi Tuhan kita. Kita mau roh kita hari ini adalah rohnya Tuhan. Tinggalkan segala roh dunia ini. Sebab kita mau mengatakan bahwa roh Allah ada di dalam kami Tuhan. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu.
nyala api kita bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapak, buat pujian yang boleh kami naikkan dan panjatkan bagi-Mu ya Bapak. Biarlah itu Tuhan menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Bapak, yang berkenan di tahta-Mu yang kudus ya Bapak. Dan saat ini sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman melalui hamba-Mu ya Bapak. Dan kiranya Engkau berkati hamba-Mu ya Bapak. Bapak Syotang ya Bapak, yang telah jauh-jauh datang dari Pekanbaru ya Bapak, untuk melayani Engkau di tempat ini ya Bapak. Semuanya terjadi oleh karena kebaikan-Mu ya Bapak. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kami mau ya Tuhan, dan memberikan diri kami untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja ya Bapak. Ini kami ya Bapak, dengan segenap hati kami memberikan diri kami ya Bapak, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi-Mu ya Bapak. Bagi-Mu ya Tuhan, hormat kemuliaan dan hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapak. Dan biarlah hamba-Mu ya Bapak berkata-kata sesuai dengan tuntunan daripada api Roh-Mu, dan Engkau yang berkarya di atas hidupnya, baik di dalam keluarga. Engkau berikan dia kesehatan selalu ya Bapak, tak pernah lelah untuk melayani Engkau, dan Engkau ya Tuhan akan selalu membimbingnya di dalam jalan-jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan semua umat-Mu ya Bapak siap untuk mendengar dan memasuki firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku kau sangat baik.
selagi masih ada kesempatan di bumi, biarlah kami menjadi pemuji penyembah Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Engkau. Terkhusus di pagi hari ini menjelang siang, kami ada di tempat ini meninggikan dan mengagungkan Tuhan di dalam pentakbisan jemaat dan gembala. Kehadiran Tuhan itulah yang sangat kami rindukan lewat kuasa firman-Mu yang akan terus bekerja, memberkati, menolong dan menguatkan kami agar kami mampu berjalan mengikuti langkah Tuhan sebagaimana Engkau setia dalam firman-Mu, dan kami percaya juga bahwa Engkau penuh kasih setia dalam perbuatan-Mu. Karena itu pergunakanlah bibir mulut hamba-Mu menyampaikan firman-Mu sehingga kami semua boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Selamat Natal. Puji Tuhan, dalam suasana Natal ini kita boleh berjumpa pada hari ini, saudara, untuk pentakbisan jemaat lokal dari bakal jemaat atau POSDI menjadi salah satu jemaat Tuhan dan juga menjadi salah satu cabang Gereja Betel Indonesia yang ada di tempat ini, dan juga sekaligus pentakbisan gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri boleh kita berjumpa bersama, dan juga sampaikan salam kami kepada pendeta pembina, yaitu Pak Panggabean yang ada di Tarutung. Tadi kita sudah dengar kata sambutan dari beliau. Mari saudara, di dalam suasana Natal ini, kalau GBI mengambil tema, saudara, tentu saya tidak akan menyampaikan dari sana secara sepenuhnya, yaitu mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tapi ada hal yang mau kita perhatikan di sana. Tapi kita mulai dulu, kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 4. Ayat ini untuk mendasari dari pelajaran kita untuk dalam pentakbisan penggembalaan ini. Efesus pasalnya yang keempat, yang tidak asing lagi bagi kita. Kita mau baca ayat 11 dan sampai 16. Kalau sudah dapat, saya baca ayat ganjil, saudara sekalian ayatnya yang genap. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memberkati orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita berlari anak-anak yang diubah-ubahkan oleh rupa-rupa oleh permainan pasca manusia dalam kejujuran mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Yang menjadi perhatian kita di ayat 15 tadi, bahwa dikatakan ada kalimat, yaitu dengan teguh berpegang kepada, yaitu kepada kebenaran. Berpegang teguh atau teguh berpegang kepada kebenaran. Di atas tadi sudah disampaikan ada 5 jawatan. Saudara mungkin bisa menerima 2, 3 atau 4 atau semuanya. Ini saudara. Dan
yang mau kita bicarakan juga hari ini, dan tentu kita bersyukur, saya juga sebagai hamba Tuhan bersyukur kalau ada rekan seorang hamba Tuhan bersedia mau menggembalakan. Amin. Berarti tambah teman. Karena Alkitab katakan ladang sudah menguning, pekerja sedikit. Makanya kalau ada yang mau daftar lagi, teman yang datang ini, jemaat Tuhan, saudara kami pendeta-pendeta sangat senang. Haleluya. Karena ladang sudah menguning. Penduduk kota Dumai ini berapa Pak Yohanes? 400.000. Yang datang ke gereja udah berapa? Mungkin juga udah lebih banyak yang datang. Tapi yang datang ke gereja mungkin masih pergumulan, karena ada banyak pergumulannya. Mungkin juga sudah banyak Kristen. Ini sudah. Maka tugas yang 5 ini tadi sangat jelas dikatakan di sini adalah untuk memperlengkapi. Tujuan gereja, tujuan hamba Tuhan dipanggil atau apapun kita sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai penginjil. Memang semuanya kita harus menjadi pemberita kabar baik. Karena yang dikatakan Alkitab, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kau menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Dua Pak Yohanes tadi untuk hambanya ini sampai ujung. Amin. Haleluya. Jangan bilang berat, ringan ini. Iya, kan? Bisa. Kenapa tidak? Nih. Jangan bilang karena sekarang udah sistem online semua sudah bisa mendengar. Bukan, saudara harus sampai ke sana. Secara jasmani juga. Nah, ini kan berita Injil itu harus sampai. Maka jelas perlu kita perhatikan di sini tadi bahwa tugas tanggung jawab gereja, tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan atau orang percaya adalah untuk memperlengkapi. Kalau dikatakan memperlengkapi, saudara, berarti semua saling melengkapi satu dengan yang lain. Karunia-karunia yang ada, kemampuan yang ada. Tadi pemimpin pujian berotang pula loh. Saya juga kebetulan. Ini suaranya tadi apakah ini itunya si Judika begitu. Saya coba mau mengimbangi. Iya. Jadi kan tadi semua tadi semangat bakar. Ya kan ini semangat itu kan. Jangan langsung jangan tanyakan udah cabai atau tidak. Karena di hadapan Tuhan tidak boleh begitu. Kan ini hamba Tuhan ini karena semua yang di depan ini orang sibuk ini. Tapi memberi waktu hari ini bertemu. Bukan karena pikulannya datang. Tapi senang ada rekan bertambah yang memikirkan pergumulan yang ada di bumi. Kalau kita melihat saudara kasih kepada tema Natal kita, malaikat Tuhan kan datang kepada gembala-gembala. Gembala-gembala itu saudara kekasih waktu itu gembala domba, penjaga. Tempatnya di mana? Di pinggiran Bethlehem. Ini saudara. Mereka tidak ada di rumah. Yang punya domba itu yang ada di rumah. Mereka ada kandang di sini. Kandang di sana berbeda dengan kandang Indonesia. Ya, sekalipun aku nggak pernah di situ karena baca kan. Ya, sama-sama gitu. Bapak ini udah pernah juga gitu. Sampai ke sana melihat kandang itu. Minimal mimpi dulu. Ini kan, ini sudah. Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan lewat malaikatnya datang memberi kabar baik kepada mereka. Dan dikatakan jangan takut. Itu kan kalau Lukas pasal 2 ayat 10.
Ini saudara, bahwa dia memberitakan bahwa ada kesukaan besar. Kalau dalam bahasa yang terjemahan lain, sukacita besar. Tapi saya mau soroti bagi kita karena berkalian dengan ini. Coba kita buka dulu Lukas pasal 2. Bentar saudara. Karena supaya jangan kita bergeser dari kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran. Mari kita baca saja dulu Lukas pasal 2 ayat 15 dan 16. Dua ayat ini kita baca. Saya mau sampaikan dari sana. Berkalian dengan kita saja. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin. Yang mau saya sangat perhatikan adalah Yesus itu saudara sedang berbaring di mana? Dalam palungan. Ini saudara. Maka kita sebagai orang percaya untuk tidak bergeser dari kebenaran. Apa yang disampaikan Rasul Paulus tadi kepada jemaat di Efesus, memang kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Lalu ada kalimat di sana, cepat-cepat berangkat. Saya mau sampaikan bagi kita, baik yang muda, baik yang tua, jangan tunda-tunda untuk bertobat. Apalagi dikatakan bertobat, untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang nunda-nunda kan, disuruh baptis saja. Tunggu dulu amang. Seakan-akan dia yang punya waktu. Waktu ini kan nggak tahu kita. Ini. Ada kalanya kita menunda-nunda. Ada pernah seorang yang sudah pendeta senior, tapi beliau sudah dipanggil Tuhan mendahului, sempat pembinanya Pak Tito Permini ini 84 dia meninggal umurnya. Waktu 82 dia singgah di tempat kami. Lalu dia ngajak saya. Waktu itu dikatakan waktu datang pertama dia sebelum 82 usianya. 2014 sebelumnya bilangnya gini, ayo temani dulu aku mencari lampu yang bisa dicolokkan itu langsung nyala kan gitu kan. Ini membaca untuk baca. Saya bilang ini aja kita tambah yang supaya lebih terang. Belum cukup karena udah tua. Lalu yang saya kutip dari pernyataan ini, kalau Tuhan ingatkan saya firman baik di jam 2 pagi, biasanya langsung saya bangun, saya baca. Untuk nanti aku tidak lupa. Karena kalau aku tidur, tidak langsung baca, bisa lupa. Maka dalam usiaku yang sudah ujur ini, begitu ku dengar firman itu, begitu Tuhan ingatkan lagi aku firman, entah di jam berapapun, saya bangun. Saya baca Alkitab. Sebenarnya itu sedang mengingatkan saya yang masih muda. Yang bisa mengingat dari dia itu salah satu. Yang kedua, waktu dia khotbah di sore hari di tempat kami, tiba-tiba ada suami istri berlutut di depan. Seketika dia menyudahi khotbahnya, belum dipanggil yang altar call, ada orang langsung mau ingin dibuat. Tapi dia bilang, bangkit dulu Bang, berdiri. Lalu dia menoleh ke belakang kepada seluruh jemaat. Dengar semua jemaat Tuhan. Karena yang maju ini ternyata yang sakit. Mau didoakan, mau sembuh. Bahasanya tidak semua sakit itu harus sembuh. Nah, itu bahasanya. Di umur 80 itu. Mau sinul hidup.
Kalau sembuh terus kapan kau mati kata. Kira-kira gimana? Kecewa enggak jemaah? Ini kan udah bicara kedewasaan rohani. Karena tingkat kerohanian kita kan harus menuju kepada kedewasaan. Kalau saya masih pakai istilah mau sembuh total atau masih terasa. Karena sembuh total nggak terasa lagi apa-apa, berangkat pulang. Masih begitu. Kalau pendeta ini kan langsung gitu ya. Aku pun kaget sebagai gembala kan. Lalu saya coba cerna maksudnya. Jelas juga. Jangan sampai kita kecewa karena pergumulan kita seakan-akan tidak terdakwa. Karena kalau berbicara kesetiaan ikut Tuhan, saudara kekasih di sana. Lagi mungkin terasa sakit itu, karena yang dibawa ini sebenarnya kepada kedewasaan penuh. Kalau kita dengar Paulus pernah berkata, aku sudah 3 kali agar utusan iblis ini pergi daripadaku. Tapi jawab Yesus apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Haleluya. Memang kita saudara diingatkan kalau berbicara kedewasaan penuh. Di sana saudara. Maka perhatikan tadi ada palungan. Saudara dan saya bisa setia ikut Tuhan, menikmati anugerah yang besar. Kalau benar-benar makanan kita, makanan yang mendewasakan kita, yang terbaring di palungan itu. Itulah Yesus. Bukankah Yesus berkata, akulah roti hidup. Maka perlu lahir dia di Bethlehem. Dari mulanya sudah diatur. Bethlehem itu kan kalau arti katanya kan rumah roti. Begitu pakar teologi. Ya kan? Rumah orang yang di rumah roti lengkap semua. Amin. Maka jangan khawatir akan hidup ini. Perhatian kita ke sana. Dikatakan dia yang berbicarakan maka dagingku benar-benar makanan. Memang banyak jadi besar gara-gara itu. Oh, keras ajaran ini katanya. Darahku benar-benar minuman kata dia. Maka mundur yang tidak murid mundur. Hanya Petrus bersama teman-temannya yang bertahan. Kalau baca secara lengkap Yohanes pasal 6. Kalau secara lengkap jangan terpotong-terpotong. Tapi di ayat 33, 35 dikatakan akulah roti hidup yang turun dari surga. Ini saudara. Jadi untuk saudara bisa tetap bertahan dan kuat, baik hamba Tuhan gembala di tempat ini sebagai penyambung lidah Tuhan, saudara harus kuat. Kekuatan yang kita miliki bukan karena minum vitamin, bukan salah minum vitamin, tapi yang pasti karena ada kuasa Tuhan. Haleluya. Maka makanan kita harus tahu apa yang menjadi makanan. Kalau bangsa Israel saudara kekasih makan manna 40 tahun, mereka bisa berjalan kuat. Sebenarnya Tuhan katakan aku yang kasih kau makan. Itu kan gambaran kepada firman manna itu. Bisa. Bangsa Israel pernah ditegur Tuhan. Jadi saya sampaikan ini nggak mengenal. Coba Yesaya 1 ayat 3. Coba tampilkan dulu. Yesaya 1 ayat 3. Masih jam 11 lewat sedikit. Kalau tadi kita puji-pujian 1 jam kurang seperempat, ya minimal 1 jam hoki ini kan. Yang agak lebih tinggi berarti. Karena kalau dalam suasana Natal, firman yang telah menjadi manusia berarti harus banyak firman yang dibicarakan. Amin. Daripada kesaksian itu nanti. Kalau kesaksian itu enggak waktu. Ya kan? Karena dari pujian tadi sama-sama dari pendidikan ya. Iya, saya kenal yang sebentar. Enggak ada hubungannya dengan pendidikan. Orang pendidikan itu sudah baik-baik. Makanya doakan kami banyak bertobat. Dari sana kan? Baik-baik ya kan?
Jangan takut minum di kampung kami, nggak ada racun lagi. Kecuali racun tikus. Tikus yang biasa dijual di sana. Kalau racun yang lain nggak ada lagi, udah dibuang waktu bapakku masih hidup. Itu masih hidup kan dari buah. Ayat 3 ini kita baca dulu. 1, 2, 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Jauh sebelumnya Yesaya sudah berbicara. Ini sudah kita ini. Kalau bagian atasnya lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel itu sudah terbuktikan di dalam Yohanes 1. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Dan datang Yesus, anak tukang kayu. Itu kan? 11-nya. Tetapi siapa yang menerimanya diberi, makanya sambutlah. Makanya itulah yang membuat kita anak Allah. Israel boleh cemburu. Israel yang sekarang. Bersyukurlah kalau cepat kian langsung terima mereka, nggak ada acara itu. Iya, aku sering sampaikan Bapak Ibu. Begitu aku sampai ke makamnya Tuan Munsur dan Tuan Leman, dari orang-orang Talutu. Ada mereka turun di sini. Ini bertogi. Ini bertogi. Begitu lah, datang jangan malu. Artinya gini, waktu aku berkunjung ke sana, yang menjaga sekarang itu keturunan ke-6 dari orang yang pernah ikut makan daging daripada peninjil itu. Lalu saya sampaikan, terpujilah Tuhan bahwa Tuhan memakai keluarga kalian, sehingga darah 2 martir ini menjadi benih jiwa-jiwa untuk tanah Batak. Maka orang Batak harus siap juga untuk berkorban, tidak harus dipotong. Apa yang dapat kita berbuat. Sampaikanlah berita Injil itu. Saya hanya katakan kepada penjaga itu, ada anakmu yang belum menikah, ada 2 lagi. Doronglah itu menjadi hamba Tuhan pengganti yang 2 ini. Dia udah pelayan anakku itu di GB, katanya nggak cukup, harus jadi misionaris. Kalau boleh ke kampungnya yang mati ini, di Boston. Karena di Boston itu perlu diingatkan tentang kasih karunia Tuhan. Ini saudara, saya hanya ingatkan istrinya yang berani ngomong dengan kami. Si Tobing itu agak jauh nih. Mereka itu malu disebutkan keturunan dari orang yang pernah makan peninjil ini. Dan begitu saya agak besar-besar suaraku. Kau keturunan ke-6, orang yang makan manusia. Saya masih keturunan ke-2. Berarti itu bapak enggak? Bapaknya yang kasih hukum. Kalau musuh biasanya saudara kekasih di tanah Batak itu, kalau perang antara desa, antar kampung, antara hutan, yang terjadi itu makan. Makanya saya katakan, kalau tidak Injil kabar baik masuk ke tanah Batak, memang kanibal. Mungkin kita berkata kami enggak gitu, malu. Yang mau kita lihat saya kasih bahwa kesempatan Tuhan beri, sekalipun sudah mati di sana, masih ada orang yang datang penginjil ke tanah Batak. Memention dan teman-teman. Haleluya. Apakah karena kebaikan kita? Karena kasih anugerah Tuhan, karena Dia mau saudara dari suku kita ada yang mewakili. Paulus sudah katakan, sampai nanti tercukupi, terlengkapi dari suku-suku bangsa, maka akan kembali pemberitaan itu ke Israel. Alkitab tidak mengatakan. Nah, kita bersyukur saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka perlu
memang semangat ini seperti tadi bilang bakar, harus dibakar. Haleluya. Keluar dari sini saksikanlah, karena perlu ini. Perhatikan di sini kan sangat mengerikan, bangsa Israel tidak kenal lebih cerdas lembu. Kalau dibilang itu marah gitu. Baru yang keduanya ini keledai mengenal yang disediakan tuannya, tetapi umatku. Makanya jemaat harus tahu apa makanannya, bukan iya, itu boleh aja, itu daging aja kan. Iya, jadi kayak makanan. Iya. Ini kan, perhatikan ini. Bahwa keledai yang dikatakan tidak berakal saja tahu. Wah, ini kan. Tahu, enggak sembarangan. Jadi kalau dibuat racun di situ enggak mau. Saya punya peliharaan, dia agak lain ya, pengetahuan itu sampai pada saya. Tapi saya tunggu cerita karena nyata. Ada juga beberapa kali saya memelihara gonggong. Ada orang yang tidak suka mau meracuni, mau diracun sudah. Dan suatu saat orang tebar racun di halaman itu. Anjing ini lepas jalan-jalan. Lalu tetangga kita ada orang Cina dulu, lepaslah anjingnya. Lepas anjingnya datang ke halaman kita pagi-pagi jam 7 kurang. Tiba-tiba dia mungkin makan, dia minta tolong sama saya. Anjingnya ini jatuh di kakiku. Lalu aku panggil, anjing udah kena racun ini. Lalu dia ambilnya dua kaleng apa? Di bawahnya 3 kaleng susu atau 2 sempat kami masukkan ke mulut anjing ini. Tapi tidak ada. Nangis pemiliknya. Lalu kami carilah daging-daging yang dipotong potongan kecil yang diduga sudah dibuat timah. Tapi artinya peliharaan kita tidak mati, padahal dia yang berkeliaran di sini. Kenapa? Yang saya buat hanya sederhana saja. Dan saya tidak biasakan memberikan sisa-sisa makanan orang lain kalau tidak ada sisa aku di sini. Yang dia tidak akan mau makan. Itu sederhana itu. Biasa yang kalau ada sisa yang punya saya, baru kasih dia. Lalu kalau katakan roti harus dari tanganku sini Pak. Kalau dilemparkan dilihat begini, tidak sopan begini. Ada datang teman, Allah katanya dilemparkan. Ada itu. Kalau saya masuk dalam 2 puasa, dia nggak mau makan, kasih daging nggak mau. Ikut Allah katanya. Kata teman, dikasih daging nggak mau juga, karena Tuhanku belum buka puasa. Di sini bisa itu. Yang mau saya sampaikan pada jemaat pertalian dengan apa yang kita baca. Tadi kan Jaya 14. Saudara, kalau sudah jadi dewasa tidak lagi diombang